Sahabat, di video sebelumnya kita berbicara tentang penguatan intermiten dalam kehidupan, baik dalam kehidupan bisnis maupun cinta. Di video kali ini, kita akan berbicara tentang dunia dipenuhi dengan favoritisme. Bagaimana memanfaatkannya untuk keuntungan kita? Kamu hidup di dunia yang tidak adil. Dimanapun Anda berada, dalam dunia kerja, bisnis, atau kehidupan sosial, favoritisme adalah hal yang tidak dapat dihindari. Sebuah survei terhadap eksekutif muda di Indonesia menunjukkan bahwa faktor utama yang mereka anggap paling berkontribusi pada kesuksesan bukanlah kerja keras, efisiensi, atau kinerja luar biasa, melainkan kemampuan untuk berhubungan baik dengan atasan. Hal ini mencerminkan realitas bahwa hubungan interpersonal seringkali menjadi faktor penentu dalam perjalanan karir seseorang. Seorang manipulator yang cerdas tidak akan membuang waktu mengeluhkan kenyataan ini. Sebaliknya, dia akan menerima fakta tersebut dan memanfaatkannya untuk keuntungan pribadinya. Dia paham bahwa membangun hubungan baik dengan orang-orang yang memiliki kendali atas karirnya adalah kunci untuk maju. Jika dia mengabaikan hal ini, dia beresiko kalah bersaing dengan orang lain yang lebih pandai memanfaatkan dinamika favoritisme untuk mendapatkan keuntungan. Ketika berbicara tentang favoritisme, istilah ini seringkali saling terkait dengan konsep persahabatan. Cobalah perhatikan, saat seorang atasan memberikan keuntungan kepada Anda karena menyukai Anda, tindakan itu mungkin dianggap sebagai bentuk persahabatan. Namun, jika keuntungan yang sama diberikan kepada orang lain, hal tersebut seringkali diartikan sebagai favoritisme. Perspektif ini tergantung pada siapa yang merasa diuntungkan atau dirugikan. Ketika seseorang membantu Anda, hal itu dipandang sebagai bukti hubungan baik. Namun, jika orang lain yang dibantu, seringkali hal tersebut dipersepsikan sebagai bentuk penjilatan atasan. Realitas ini menunjukkan bahwa favoritisme adalah bagian dari sifat dasar manusia. Kecenderungan untuk membantu orang yang kita sukai atau merasa dekat dengan kita adalah naluri alami yang sulit dihindari. Melawan kenyataan ini sama saja dengan mencoba melawan hukum alam. Bahkan, pengusaha paling rasional sekalipun yang terkenal berorientasi pada keuntungan seringkali tidak bisa menghindari pengaruh favoritisme dalam pengembalian keputusan mereka. Misalnya, seorang pengusaha sukses yang membangun karir dari nol mungkin tetap memilih kontraktor yang adalah temannya meskipun ada pilihan lain yang lebih murah. Ia juga mungkin memberikan proyek besar kepada seseorang yang memiliki hubungan baik dengan keluarganya. Karena favoritisme bagian mendalam dalam sifat manusia, memanfaatkannya adalah salah satu cara terbaik untuk maju di dunia ini. Ketika kinerja atau kualitas terlihat setara, orang yang mampu memanfaatkan favoritisme seringkali mendapatkan promosi, perlakuan istimewa, atau kenaikan gaji. Dengan membangun hubungan baik, seseorang dapat memanfaatkan sifat dasar manusia ini untuk menciptakan peluang besar dalam karir dan kehidupan sosialnya. Ketika membicarakan favoritisme, seringkali istilah ini sering berkaitan dengan persahabatan. Cobalah perhatikan, saat seorang atasan memberikan keuntungan kepada Anda karena menyukai Anda, itu disebut persahabatan. Namun, jika keuntungan itu diberikan kepada orang lain, seringkali hal itu dianggap favoritisme. Semua tergantung pada siapa yang merasa diuntungkan atau dirugikan. Jika seseorang membantu Anda, itu karena dia teman Anda. Tapi jika orang lain yang dibantu, persepsi bisa berubah menjadi saingan Anda menjilat atasan. Favoritisme sebagai bagian dari sifat dasar manusia.
Kecenderungan manusia untuk membantu orang yang mereka sukai merupakan sifat alami yang sulit dihindari. Melawan kenyataan ini sama saja dengan berusaha melawan hukum alam. Bahkan, pengusaha yang dikenal sangat rasional dan berorientasi pada keuntungan seringkali tidak mampu menghindari pengaruh favoritisme dalam pengambilan keputusan mereka. Misalnya, seorang pengusaha sukses di Indonesia yang membangun kerajaan bisnis dari nol tetap cenderung memilih kontraktor yang adalah temannya, meskipun ada opsi yang lebih murah, atau memberikan proyek besar kepada individu yang memiliki hubungan baik dengan keluarganya. Karena favoritisme sudah begitu mengakar dalam perilaku manusia, memanfaatkannya menjadi salah satu cara terbaik untuk maju. Ketika kinerja atau kualitas terlihat setara, mereka yang mampu membangun hubungan baik sering kali mendapatkan promosi, perlakuan istimewa, atau bahkan kenaikan gaji. Dengan memahami dan memanfaatkan sifat dasar ini, seseorang dapat menciptakan peluang besar, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Favoritisme bukan hanya fenomena yang terbatas pada dunia bisnis. Dalam kehidupan pribadi, favoritisme juga memiliki peran besar dalam hubungan cinta, keluarga, atau persahabatan. Perhatian, bantuan, dan kesetiaan cenderung diberikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan emosional atau kedekatan dengan kita. Oleh karena itu, membangun hubungan baik adalah keterampilan penting yang tidak boleh diremehkan. Memahami bahwa dunia ini sering kali tidak adil adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Dengan menerima kenyataan bahwa favoritisme adalah bagian dari sifat manusia, Anda dapat memanfaatkannya sebagai alat untuk mencapai tujuan Anda. Dalam hubungan profesional maupun pribadi, kemampuan untuk menjalin hubungan dengan atasan, rekan kerja, atau bahkan klien seringkali menjadi kunci keberhasilan. Bahkan, banyak keputusan penting ditentukan oleh seberapa baik hubungan Anda dengan pihak yang memiliki pengaruh. Salah satu cara sederhana namun efektif untuk membangun hubungan baik adalah dengan tersenyum. Nasihat ini, tersenyumlah, setelah disampaikan selama berabad-abad oleh ibu, motivator, atau kolumnis terkenal. Meskipun tersenyum membutuhkan lebih sedikit otot dibandingkan mengerutkan dahi, banyak orang masih lebih sering menunjukkan raut serius atau cemberut daripada memberikan senyuman. Padahal, senyuman memiliki kekuatan besar dalam interaksi sosial. Coba pikirkan 3 orang yang Anda kenal, yang tampaknya paling populer di lingkungan Anda. Orang-orang ini adalah mereka yang langsung disukai saat pertama kali bertemu, baik oleh pria maupun wanita. Mereka tampaknya selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan dari orang lain. Sekarang, coba Anda tuliskan nama mereka dalam pikiran Anda. Pemahaman akan cara favoritisme bekerja penting untuk memanfaatkan peluang dalam hubungan profesional maupun pribadi. Membuat hubungan baik dengan orang-orang di sekitar Anda adalah keterampilan yang tidak boleh diremehkan. Dalam banyak kasus, kemampuan untuk menjalin hubungan dengan atasan, rekan kerja, atau klien adalah kunci keberhasilan. Bahkan, banyak keputusan penting, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi, seringkali bergantung pada seberapa baik hubungan Anda dengan pihak yang memiliki pengaruh. Salah satu cara sederhana namun efektif untuk membangun hubungan baik adalah dengan tersenyum. Tersenyumlah adalah nasihat yang sudah ada sejak lama. Sering kali disampaikan oleh ibu, motivator, atau bahkan kolumnis terkenal. Namun, tidak semua senyuman memberikan dampak positif. Beberapa orang tersenyum terlalu sering tanpa alasan yang jelas, bahkan pada momen yang tidak sesuai, sehingga meninggalkan kesan aneh atau tidak tulus. Sebaliknya, orang yang jarang tersenyum sering dianggap dingin dan sulit didekati. Oleh karena itu,
Keberhasilan dalam membangun senyuman sangat bergantung pada waktu dan cara melakukannya. Penelitian dan eksperimen sosial menunjukkan berbagai pendekatan terhadap senyuman. 1. Tidak pernah tersenyum. Orang-orang merespon dengan sikap dingin dan menjaga jarak. Kedua, selalu tersenyum. Orang-orang meremehkan dan tidak menganggap serius. Tersenyum setelah berbicara. Kesan yang ditinggalkan sering kali tampak sarkastik atau tidak tulus. Yang terakhir, tersenyum selama berbicara dan tetap tersenyum setelah selesai. Hasilnya sangat positif. Orang-orang merespons dengan sangat hangat dan menunjukkan rasa hormat. Dari keempat metode ini, jelas bahwa tersenyum selama berbicara dan mempertahankannya setelah selesai adalah cara yang paling efektif. Dengan melakukannya, Anda menunjukkan kehangatan, kepercayaan diri, dan ketulusan tanpa meninggalkan kesan berlebihan. Senyuman yang ditempatkan dengan tepat tidak hanya membuat seseorang terlihat lebih ramah, tetapi juga menciptakan suasana yang nyaman bagi orang lain. Orang-orang yang tersenyum dengan cara yang benar cenderung lebih mudah diterima di lingkungan sosial maupun profesional. Sebuah senyuman yang tulus mampu menarik perhatian, membangun hubungan baik, dan bahkan memengaruhi keputusan orang lain. Dalam banyak kasus, senyuman sederhana yang disampaikan dengan waktu yang tepat bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu suka dengan pujian? Sebagian besar orang mungkin akan menjawab bahwa mereka tidak terlalu suka dipuji. Namun, kenyataannya, hampir semua orang menikmati pujian. Karena pujian memberikan rasa dihargai. Meski begitu, banyak orang tidak menyukai pujian yang terlalu terang-terangan atau berlebihan. Pujian yang terkesan dibuat-buat sering kali dianggap tidak tulus dan justru memunculkan kecurigaan akan adanya maksud tersembunyi. Sebaliknya, pujian yang disampaikan secara cerdas dan halus dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar. Ketika pujian disampaikan dengan cara yang menyentuh hati tanpa terlihat seperti sanjungan palsu, hal itu dapat membangkitkan rasa percaya diri seseorang sekaligus membuat mereka merasa benar-benar dihargai. Teknik ini, jika dimanfaatkan dengan baik, dapat membantu Anda menarik perhatian orang lain, membangun hubungan yang lebih kuat, dan menciptakan koneksi yang positif dalam berbagai situasi, baik personal maupun profesional. Salah satu cara terbaik untuk memberikan pujian tanpa terkesan memuji secara langsung adalah dengan menyampaikan bahwa sesuatu yang mereka katakan atau sarankan telah memberikan manfaat nyata bagi Anda. Bayangkan, seseorang mendatangi Anda dan berkata bahwa saran Anda sangat membantu mereka. Hal ini jarang terjadi karena kebanyakan orang enggan meminta atau mengikuti saran, karena merasa bahwa hal tersebut bisa membuat mereka terlihat kurang mampu. Namun, ketika seseorang mengakui bahwa saran Anda sangat bermanfaat, rasa bangga dan dihargai akan muncul secara alami. Pujian semacam ini sangat efektif karena memberikan pengakuan terhadap kecerdasan dan kemampuan seseorang tanpa terkesan dibuat-buat. Orang yang menerima pujian tidak akan mencurigainya sebagai sanjungan palsu, karena hal itu didasarkan pada pengalaman nyata. Untuk menerapkan teknik ini, mulailah dengan meminta saran dari orang yang ingin Anda dekati atau pengaruhi. Mintalah pendapat mereka tentang hal-hal yang relevan, seperti rekomendasi buku, film, musik, tempat makan, atau bahkan solusi atas masalah kerja yang sedang Anda hadapi. Setelah itu, usahakan untuk benar-benar mengikuti saran tersebut. Jika Anda merasa bahwa saran mereka bermanfaat,
Berikan mereka pengakuan dengan mengatakan betapa membantu dan relevannya masukan mereka. Misalnya, jika mereka merekomendasikan sebuah restoran, kunjungi restoran tersebut dan beritahu mereka bahwa makanannya luar biasa. Atau, jika mereka memberikan saran mengenai cara menyelesaikan suatu pekerjaan, terapkan saran tersebut dan sampaikan bahwa ide mereka sangat efektif. Dengan cara ini, Anda tidak hanya menunjukkan penghargaan terhadap pandangan mereka, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri mereka. Teknik ini efektif karena ketika seseorang merasa dihargai atau diakui, mereka akan cenderung lebih disukai orang yang memberikan pujian tersebut. Efek ini menjadi lebih kuat jika pujian disampaikan dengan tulus dan tidak berlebihan. Selain memperkuat hubungan dengan mereka, teknik ini juga membuka peluang bagi Anda untuk mendapatkan dukungan mereka di masa depan. Dengan menciptakan hubungan yang didasarkan pada rasa saling menghargai, Anda membangun fondasi yang kuat untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Melalui pendekatan ini, Anda secara tidak langsung memperkuat ego dan rasa percaya diri orang lain, yang pada akhirnya menciptakan hubungan yang lebih erat dan mendukung menciptakannya kerja yang sangat produktif. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Bayangkan, rekan kerja memberitahu Anda cara baru untuk mengatur waktu lebih efisien. Setelah mencoba metodenya, Anda menyadari bahwa cara tersebut sangat membantu. Anda bisa membeli kepadanya dan berkata, "Terima kasih atas saranmu tentang cara mengatur waktu. Aku mencobanya dan ternyata sangat efektif. Sekarang aku bisa menyelesaikan tugas lebih cepat." Kalimat ini seperti tidak hanya mengapresiasi kontribusi mereka, tetapi juga membangun hubungan yang lebih erat. Atau dalam konteks sosial, jika seorang teman merekomendasikan film yang bagus dan Anda menikmatinya, beritahu mereka, "Aku menonton film yang kamu rekomendasikan dan ternyata luar biasa. Selera film kamu memang hebat." Dengan cara ini, Anda memanfaatkan selera bersama untuk memperkuat hubungan. Dengan mempraktik teknik ini, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai pandangan dan penilaian seseorang. Hal ini secara alami membuat mereka merasa lebih dekat dengan Anda dan meningkatkan peluang mereka untuk memberikan dukungan atau bantuan di masa depan. Pujian yang cerdas dan halus adalah alat yang sangat efektif untuk menciptakan hubungan yang lebih baik, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Dengan sedikit usaha, Anda bisa memperkuat hubungan melalui rasa saling menghargai, dan favoritisme akan bekerja untuk Anda secara alami. Setiap kali Anda bertemu seseorang untuk pertama kali, salah satu cara terbaik untuk memulai percakapan adalah dengan menanyakan tentang pekerjaannya dan bagaimana dia memulai karir tersebut. Pertanyaan seperti ini biasanya menciptakan kesan yang hangat karena tanpa memandang apakah mereka benar-benar menyukai pekerjaan itu atau tidak. Kebanyakan orang senang berbicara tentang perjalanan mereka mencapai posisi saat ini. Topik ini membuat mereka merasa dihargai karena Anda menunjukkan ketertarikan pada sesuatu yang sangat personal dan berarti bagi mereka. Dengan cara ini, Anda memulai interaksi di atas landasan yang positif, membangun hubungan yang baik sejak awal, dan secara tidak langsung menarik mereka ke pihak Anda. Dalam budaya Indonesia, di mana keramahan dan perhatian terhadap orang lain sangat dihargai, pendekatan ini bisa menjadi langkah awal yang efektif untuk menjalin hubungan baik, baik dalam lingkungan kerja, sosial, maupun sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video audio kali ini. Salam sukses.